Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Danpo, kalau Rabu Kliwon terkadang punya keyakinan sendiri dan tidak nurut budaya, kepercayaan, keagamaan. Bagaimana? Itu namanya komunis ya. Ateis, tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, itu ateis ya. Tidak mengakui ya kekuasaan Tuhan, itu ateis ya. Orang semacam ini dikendalikan oleh logika ya, dikendalikan oleh akal pikirannya ya. Kalau dia tidak bisa merubah, maka yang terjadi apa? Kisahnya seperti kisah Fir'aun ya. Tahu Fir'aun ya? Coba Anda browsing. Fir'aun itu kan dipertuhankan oleh akal. Baru ketika kematian dia menyadari bahwasanya dia itu adalah manusia ya, letaknya salah dan dosa. Banyak orang itu pintar itu seperti ini gitu ya. Rabu Kliwon itu pintar teman-teman ya. Rabu Kliwon itu Brahmana turun gunung. Jadi Brahmana ini kan sudah di atas rata-rata orang pintar gitu. Tapi saking pinter keblinger. Ya, tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan norma, aturan dan sebagainya. Tidak percaya dengan sesuatu yang sifatnya entitas lain, sesuatu yang sifatnya gaib. Dia hanya mengandalkan logikanya saja. Bahaya, orang semacam ini bahaya. Hidupnya pasti akan banyak masalah. Ya, ya. Banyak masalah. Ya mungkin di awal-awal tidak ada masalah ya. Tapi di akhir cerita ya, masalah akan, karena apa? Sudah melawan ya, sudah melawan kodrat alam ya, sudah melawan hukum Tuhan ya. Terus juga ini serahkan sama Allah Subhanahu wa taala semua tanggal kelahiran baik. Nah ini juga sama ya, dipertuhankan oleh akal ya. Lawang Anda yang hidup di dunia gitu loh ya. Anda hidup yang di dunia, terus Anda menyerahkan kehidupan Anda sama Tuhan ya. Giliran sing ngelakoni urip Anda, giliran Anda jelek, Anda lemparkan kepada Tuhan. Nah, ini pemanungso ndak kurang ajar. Lah itu loh teman-teman, Rabu Kliwon itu bahayanya di situ ya. Ketika baik, ketika tersesat angel kandanane, angel lu'lu'ane gitu. Nah, semoga ini bisa menjadikan ya, bisa menjadikan pemahaman ya bagi teman-teman Rabu Kliwon. Terus juga ini, Pak, anak saya itu neptunya Rabu Kliwon, dia itu bisa melihat makhluk halus. Sering aku bawa ke orang pintar, katanya supaya diarahkan. Aku harus bagaimana? Diarahkan bagaimana? Ya, itu ketempelan gitu ya. Itu ketempelan makhluk halus. Ya, bisa jadi itu kodam leluhur. Ya, jadi orang tua Anda ya. Atau misalkan ya, pasangan Anda. Kalau Anda tidak pernah menjalani laku ya, tirakat ilmu, bisa jadi suami Anda. Ya. Kalau ndak, kakek neneknya terus turun jalur ke atas, bisa jadi seperti itu, yang nempel di dalam tubuh anak Anda ya. Ilmunya itu nempel sehingga tanpa laku apapun tiba-tiba bisa melihat gaib ya, melihat makhluk halus. Atau juga bisa jadi ya di rumah Anda itu ditumbali, juga bisa jadi rumah Anda itu ada tumbalnya. Rumah Anda itu ada tumbalnya. Itu bisa jadi. Ya, tahu tumbal ya. Nah, nempel di dalam tubuh Anda. Lah, diarahkan yang bagus bagaimana? Loh, saran saya yang harus Anda lakukan adalah ibadahnya dijaga. Ibadah anak ini dijaga. Ya. Masih kecil ya apa ibadah? Ya diajak. Ya, kalau katakanlah masih tidak ngerti, ya Anda yang ibadahi, ya dikirim Fatihah misalkan ya. Setiap hari dikirim Fatihah, setiap hari di ngajeni.
Setiap hari diwiriti, mbok sholawat 10 kali, 100 kali, ditujukan kepada ruh anak Anda. Caranya seperti itu. Kalau dia sudah dewasa, misalkan SD gitu ya, terus kena dijak nong langgar ya, dijak sembahyang, dijak sukongon ngaji, itu sudah, itu aja wis. Nggak usah takut, nggak usah bingung. Ya. Karena kita juga harus waspada teman-teman ya. Ketika kita ini ketempatan makhluk halus ya, itu kita harus waspada. Walaupun itu asal dari leluhur kita, tetap kita harus waspada. Ya, karena kalau kita tidak waspada, bahaya teman-teman ya. Kita yang akan disesatkan gitu ya. Alih-alih memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus, tapi nanti digunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Apa tidak bahaya? Ya. Apalagi masih anak-anak gitu. Nanti tidak bisa membedakan mana makhluk nyata, mana makhluk halus itu. Nah, ini kan ya bahaya gitu ya. Nah, tidak usah dibawa ke orang pintar ya, tidak usah dibawa ke orang-orang pintar itu, tidak usah. Tambah tidak karu-karuan nanti. Ya. Cukup di rumah saja Anda tirakati, Anda arahkan kepada hal-hal yang sifatnya positif. Hal-hal yang sifatnya positif itu tidak bertentangan dengan norma adat istiadat, ya, budaya, ya, aturan hukum Indonesia. Tidak bertentangan dengan syariat agama yang Anda pegang. Misalkan Muslim ya tidak bertentangan dengan agama Islam, itu saja sudah cukup. Setiap hari kita bekali itu ya. Plus kita doakan. Sudah. Ya memang seperti itu biasanya ya. Seseorang ketika ketempatan khotam ya. Khotam semacam ini itu sering sakit-sakitan ya. Sering sakit-sakitan. Kenapa? Keberadaan khotam di dalam tubuh kita itu akan menyerap ya. Itu akan menyerap energi kita ya. Nah, ketika energi kita terserap ya pasti lemes ya. Lemes ini tidak bisa dikembalikan dengan Anda makan ya, makan banyak tidak bisa ya. Lemes ini hanya bisa dikendalikan ketika Anda ini laku tirakat, puasa ya, wirid, dzikir dan sebagainya. Nah, risikonya ada di sana. Ya. Maka selalu kasih penjelasan, kasih petunjuk ya kepada anak Anda untuk selalu berbuat positif negatif. Artinya kalau itu masih kecil ya Anda didik supaya Anda ini positif gitu ya. Supaya kasih contoh kepada anak Anda ini hal-hal yang sifatnya positif. Diselamati ya. Pas hari kelahirannya diselamati. Dipasani. Kalau anaknya masih kecil, itu yang harus Anda lakukan. Ya, jadi tidak usah dibawa ke orang pintar ya. Daripada uangnya Anda kasihkan orang pintar, lebih baik belikan jajanan pasar, kayak nyelamati anak Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.